Halo YouTube, nu di Kulon, nu di Wetan, nu di Kidul, nu di Kaler, pokoknya nu di mana-mana, penyeho arahnya di mana. Sampurasun, Wilujeng Sumping, patebang deui di channel Rotasi 08. Oke YouTube, di kesempatan kali ini kita akan bahas ya motor trail PGR ini yang sudah lama kalian nanti akhirnya bisa kita review di kesempatan kali ini ya. Oke. Untuk spesifikasinya nantikan terus di video ini, jangan di skip ya, karena ada bagian-bagian yang ukurannya berbeda ya. Karena motor di modif trail ini pastinya dari kaki-kaki berbeda ya dari motor standar. Oke, mungkin yang baru bergabung atau yang baru pencet video ini, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video dari channelnya Rotasi 08. Nyalain juga tombol loncengnya ya. Oke, kita langsung aja ke review Yamaha VGR Semi Trail ini ya. Nah, oke YouTube, kita bahas dulu untuk di bagian depan yang atas ini ya. Untuk di bagian atas stang ini atau yang batok tidak banyak perubahan seperti motor Yamaha Vega pada umumnya ya. Dia masih lengkap dipakai, hanya spion yang enggak dipakai. Nah, untuk di bagian stang nih ya, banyak yang penasaran di bagian stang ini ya. Untuk di bagian stang, nah dari si panel ini dia digeser ya, digeser agak ke luar, agak ke belakang. Jadi si posisi agak melebar ya saat dikendarai, seperti ukurannya motor trail pada umumnya ya, ukuran 4 bar. Nah, untuk di bagian belakang batok ini masih menggunakan speedo dari Yamaha-nya, tidak dicopot ya. Kita lanjut ke bagian bawahnya ya, bagian tengah. Di bagian dasi masih dipakai ya, hanya saja di bagian sayap dia dibuka, jadi lebih memudahkan saat berkendara ya. Jadi kalau misalkan jatuh nggak ngeri patah atau gimana di bagian sayap, karena kan motor ini pasti dipakai ke jalan-jalan tanah gitu ya. Nah, untuk spakbor ada yang dirubah, yaitu di bagian depan sama yang di belakang itu dipotong ya, jadi agak memendek si ukuran spakbornya ya. Kenapa dipotong? Karena untuk pada saat si ban ngayun ke atas agar tidak bentrok dengan spakbor ya si ban ini. Nah, diberi lengkungan juga ya di sisi kiri ini, sisi kiri dan sisi kanan ya, diberi potongan juga ya. Oke, untuk yang di bagian belakang juga seperti motor Vega R pada umumnya ya, tidak banyak dirubah, hanya saja di bagian spakbor itu dipotong ya. Sama halnya fungsinya seperti ban yang bagian depan ini ya, agar tidak mentok ya dengan spakbor belakang saat mengayun ya. Nah, kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Nah, banyak yang penasaran juga nih dari kaki-kaki Yamaha VGR ini, karena ukurannya itu berbeda ya dari motor pada umumnya. Nah, ayo guys, kita bahas untuk bagian kaki-kaki. Nah, ini dia guys ya, untuk di bagian kaki-kakinya yang depan menggunakan shock breaker dari Honda Supra ya, Honda Supra 110. Kenapa pakai Honda Supra? Karena si Honda Supra ini as dari shocknya lebih tinggi ya dibandingkan Yamaha Vega R. Nah, dia kalau ukuran diameternya sama, hanya saja di bagian panjang dia berbeda ya, lebih panjang ke Supra. Untuk tabungnya satu set menggunakan Supra ya, sama kaliper ini, kaliper, piringan, dan tromolnya ya, menggunakan
Supra 110 ya, Supra lama. Nah, untuk di bagian ring dia menggunakan dari velg Rossi ya, velg Rossi dengan ukurannya 19 kali 160 ya, lebarnya ya. Ini lebarnya 160 dan menggunakan Rossi ya. Untuk ban menggunakan dari ban Dunlop ya, menggunakan ban Dunlop dengan ukuran 70/100 ring 19 ya. Ini dia guys penampakan dari. Oke guys, kita lanjut ke bagian belakang dari motor Yamaha Vega R ini ya. Untuk bagian belakang menggunakan velg ukuran ring 16 kali 185 ya, ukuran lebarnya. Dan nih guys, kelihatan gak sih? Nih, ukuran 16 kali 185 ya. Merek sama, menggunakan dari Rossi. Untuk bagian ban sama ya, menggunakan dari ban Dunlop dengan ukuran 90/100 ring 16 ya. Ini tampak bannya dari Dunlop. Kita lanjut ke bagian shock belakang. Shock belakang ini menggunakan ukuran yang lebih tinggi dari ukuran standar Vega-nya ya. Nah, ukuran standar Vega lebih pendek dari motor standar lainnya ya. Ini menggunakan ukuran shock ukuran 330 ya. 330, 340 deh kalau salah. Menggunakan dari YSS ya. YSS. Nah, untuk knalpot menggunakan knalpot no name. Knalpot no name. Untuk di bagian post step belakang dirubah ya. Dari post step standarnya kan dia bentukannya nggak jauh lurusnya ya sama knalpot. Nah, ini sekarang menggunakan post step dari Yamaha Vega New ya. Dia udah menyatu dengan rangka atas, tidak menyatu dengan ini ya. Kalau yang standarnya dia menyatu dengan armnya. Nah, bagian post step depan ini dirubah ya, diganti seperti motor trail pada umumnya ya. Dia menggunakan yang besi ya, tidak menggunakan karet, karena agar tidak licin ketika dipakai di tanah yang berair ya. Jadi si kaki nempel karena bergigi gini. Untuk bagian injakan rem masih standar ya, seperti injakan rem pada umumnya. Kita bahas mesinnya nih. Untuk di bagian mesin, untuk di bagian bak kanan ini menggunakan dari TDR Racing. Ya, kuplingnya sudah manual ya. Kuplingnya sudah manual. Nah, untuk bagian mesin depan kondisi masih standar, tidak ada yang dirubah ya. Ya, kalau misalkan ke adventure masih naik ya. Bagian karbu standar juga ya, masih menggunakan box
filter agar aman di jalan tanah ya. Mesin standar, knalpot nonem ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dan kiri dari Yamaha Vega Air ini ya. Nah, YouTube ini bagian lampu belakangnya ya, masih dipakai, masih aktif ya. Jadi pada saat dipakai di jalan raya masih aman ya, masih ada sen-sennya. Ini spakbor yang dipotong ya. Fungsinya sebagaimana kayak fungsi spakbor di bagian depan ya. Kita bahas untuk gearnya ya. Untuk gearnya dia masih menggunakan ukuran standar ya. Menggunakan ukuran standar. Dia seperti ukuran standar Supra ya. Ukuran 40, kalau enggak 42 ya. Nah, oke YouTube. Kita lanjut ke bagian joknya ini ya. Untuk di bagian jok dia hanya di custom di bagian busanya, di bagian belakang dibentuk dengan posisi lurus. Nah, di bagian depan ini diberi lengkungan ke atas ini ya, jadi di posisi pantat nih lebih enjoy ya gak. Nah, dia posisinya begini ya. Nah, untuk di bagian belakang dari belnya ini dibuka ya, diganti menggunakan ini. Jadi saat di jalanan susah jadi bisa ditarik atau gimana ya. Sama di bagian depan juga dipakai untuk narik, jadi ketika keadaan si motor gak bisa naik, nah itu bisa dibantu ya. Kita intip di bagian joknya ya, apakah ada yang dicopot atau gimana. Nah, untuk di bagian boxnya tidak banyak dirubah ya, karena spakbor masih dipakai dan box toolnya ini masih nempel juga ya, masih dipakai. Ini seperti motor Vega Air pada umumnya ya, sebagai kondisi standar, tidak banyak perubahan ya. Kita tutup kembali. Nah, oke YouTube, mungkin sekian dulu untuk review Yamaha Vega Air ini. Kita next akan review lagi. Masih ada Yamaha Vega Air yang harus kita review. Tentunya untuk itu yang baru mampir atau yang baru bergabung, jangan sungkan untuk padamkan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terupdate dari channel Rotasi 08 ya. Oke YouTube, Sampurasun.